Market share produsen motor di Indonesia seperti tidak imbang. Mungkin jika kita tanpa melihat data market share, di Indonesia kita memiliki dua produsen motor yang sangat besar. Yang pertama Honda dan yang kedua tentu aja Yamaha. Ya, kedua produsen motor tersebut adalah yang terbesar di Indonesia. Mungkin kalau dilihat sekilas, kedua produsen tersebut seperti imbang dalam hal penjualan dan market share. Namun nyatanya semua tidak imbang sama sekali, yang mana Honda memiliki market share sekitar 78% pada tahun 2024, yang berarti Yamaha mungkin menempati sekitar 20% market share, dan sisanya baru diisi oleh produsen lainnya. Suzuki kemana? Ya, market share Suzuki cuma di 0,2% aja, jadi ya skip aja perihal Suzuki. Dengan adanya ketimpangan market share ini, Honda benar-benar bisa menguasai pasar Indonesia dengan sangat dominan. Menariknya adalah Honda bisa mendapatkan market share yang sangat besar ini berkat bantuan satu motor ini, yaitu Honda Beat. Honda Beat semenjak muncul ke permukaan pada tahun 2008, motor ini langsung menjadi motor terlaris Honda dan langsung bisa nenggelemin pesaing utamanya, yaitu Yamaha Mio. Kenapa bisa langsung nenggelemin Yamaha Mio? Jawabannya ya karena Honda Beat memiliki harga yang cukup murah saat itu. Selain murah, Honda Beat juga memiliki dimensi yang sangat kompak dan motor ini terkenal irit. Ya, irit bukan bertenaga karena Honda Beat generasi awal jauh dari kata bertenaga. Motornya ngempos banget. Namun yang menjadi menarik di sini adalah sejak tahun 2008 sampai saat ini yaitu tahun 2025, Honda Beat hampir selalu menjadi motor nomor 1 paling laris di Indonesia. Dan Honda Beat ini hampir selalu membuat market share Honda semakin besar. Yang bikin bingungnya lagi adalah beberapa tahun kemarin ketika Honda mengeluarkan rangka e-Shaft, Honda Beat sempat diterjang masalah rangka karat dan patah. Ingat ya, masalah bukan isu. Tapi walaupun diterjang masalah rangka karat dan motornya bisa patah, dominasi Honda Beat tetap tidak tergoyahkan. Motor ini tetap menjadi motor nomor 1 paling laris di Indonesia. Pertanyaannya, sampai kapan Honda Beat akan laku terus? Karena faktanya Honda Beat sudah dipasarkan kurang lebih 17 tahun di Indonesia dan motor ini masih terus mendominasi. Jadi gini, kita pahami dulu konsep utama dari Honda Beat dulu. Mungkin kalian heran kenapa motor ini masih bisa laku sampai saat ini. Ditambah upgrade dari Honda Beat bisa dibilang cukup santai, nggak yang gimana-gimana. Indikator bensin digital aja Honda Beat baru make beberapa tahun terakhir. Namun di luar dari upgrade yang tidak signifikan tersebut, kita harus paham kalau Honda Beat adalah motor entry level, bahkan terlalu entry level, yang berarti motor ini akan dibuat sesederhana mungkin. Dan konsep dasar sebuah rancangan mesin dan desain adalah semakin sederhana maka akan semakin minim kerusakan dan perawatan. Dan ya, dengan kesederhanaan ini, Honda Beat menjadi contoh motor entry level yang paling entry level. Mesinnya memang bandel, yang berarti jarang banget rusak. Sekalinya rusak, perbaikannya juga cukup murah dan cukup mudah, karena nggak ada sensor-sensor yang gimana-gimana. Dengan kesederhanaan ini aja, ini menjadi formula sukses untuk Honda, dan inilah yang membuatnya stabil dalam hal keandalan. Tapi dengan strategi aman begitu, apakah lama-lama tidak membosankan? Apalagi generasi sudah mulai berubah, yang mana pangsa pasar Honda Beat pertama kali tentu aja orang tua kita nih, yaitu baby boomers dan millennials. Namun saat ini pangsa pasar dipenuhi dengan Gen Z, dan kalian tahu gimana Gen Z. Mereka pengen yang canggih, nggak mau yang konvensional. Apalagi saat ini di pasar motor-motor entry level udah sangat canggih dan lebih menarik dari Honda Beat. Misalnya Yamaha Gear Ultima 125. Motor tersebut adalah motor entry level. Tapi walaupun entry level, speedometernya udah digital dan teknologi yang digunakan juga sudah menggunakan hybrid. Walaupun hybridnya gimmick, tapi tetap aja terkadang itu yang disuka oleh pasar Gen Z. Tapi kenapa dominasi Honda Beat masih tidak tergeserkan? Jawabannya satu, yaitu ekonomi. Kalian pernah dengar gak sih istilah Honda Beat simbol dari lambang kemiskinan? Mungkin itu terdengar kasar untuk didengar, tapi faktanya faktor ekonomi bermain penting di sini. Indonesia adalah negara yang sangat besar dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa. Tapi sayangnya Indonesia adalah negara yang berkembang yang berarti ekonominya tidak merata. Sebagai contoh, ibu kota Jakarta memiliki gaji UMR sekitar 5,3 juta. Geser sedikit ke daerah Bogor, Bogor memiliki UMR di 5,2 juta. Udah turun, padahal baru geser dikit. Geser lagi lebih jauh ke Jawa Tengah. Jawa Tengah memiliki UMR di kisaran 2,1 juta rupiah. Ya, jika dilihat dari pendapatan minimum daerahnya, hal ini benar-benar tidak merata. Padahal harga motor kurang lebih hampir sama di semua daerah.
Dan fakta yang harus kita terima lagi adalah dari 270 juta jiwa lebih, 23 juta jiwa tercatat sebagai rakyat miskin. Ingat ya, rakyat miskin. Kalau pengeluaran kalian sehari 20.000, berarti kalian bukan orang miskin kalau kata BPS. Ya emang sih bukan miskin, cuman agak kurang aja. Dengan adanya faktor ekonomi yang seperti ini, tentu aja ketika ada orang yang memiliki ekonomi pas-pasan dan ingin membeli sebuah motor, pasti mereka akan memilih motor yang menjamin keseluruhannya. Mereka tidak peduli tentang teknologi dan lainnya, apalagi yang hybrid-hybridan. Ya, mereka pasti akan melupakan hal itu. Dan Honda Beat menjamin itu semua, nggak ada hybrid, harga jualnya kembali juga lumayan bagus, spare part dan kawetan mesin juga masih oke. Dengan hal tersebut, jika aja ekonomi Indonesia terus begini selama bertahun-tahun ke depan, kemungkinan besar Honda Beat akan tetap laris manis Tanjung Kimpul sampai ekonomi Indonesia membaik. Namun apakah iya Honda Beat akan laku terus selama ekonomi Indonesia gini-gini aja? Yamaha Mio aja yang notabene ini adalah motor yang paling berjasa untuk pasar Indonesia mengenal motor matic bisa tenggelam pasar. Oke, memang benar, semenjak kemunculan Beat, Yamaha Mio benar-benar langsung tenggelam popularitasnya. Dan puncak dari Yamaha Mio ada di Mio Smile. Selepas itu, Yamaha Mio benar-benar tenggelam. Apalagi udah masuk generasi Mio J dan kawan-kawannya. Mio benar-benar udah amcong. Tapi kenapa bisa Yamaha Mio tenggelam sedangkan Beat tidak, padahal harganya hampir sama? Jawabannya tentu aja brand image. Yamaha selalu dikenal sebagai motor performance dari dulu sampai saat ini. Kalau terkenal sebagai motor performance, tentu aja keiritan bahan bakar bukan menjadi fitur utama. Dan ya, Yamaha Mio karbu jika dibandingkan dengan Beat karbu, kalah irit kemana-mana. Selain itu untuk perihal maintenance Mio memang cukup murah dan mudah juga, sama seperti halnya Honda Beat. Tapi perawatan dalam hal spare part Honda Beat jauh lebih murah. Emang iya? Kenapa bisa lebih murah? Bukannya harganya 11-12 sama kayak Yamaha Mio? Iya emang sih 11-12 kalau barangnya original. Masalahnya dari zaman batu kasarnya nih, spare part motor Honda banyak banget yang KW-nya. Saking banyaknya bahkan part KW-nya ada KW-nya lagi. Ini yang semakin kacau. Sebagai contoh, kalian boleh buka marketplace manapun. Mau hijau, oranye, biru atau ungu, kalian coba cari kampas rem belakang Yamaha Mio. Rata-rata harganya ada di 25-50 ribuan. Sedangkan kampas rem belakang Honda Beat ada yang jual di harga belasan ribu rupiah aja. Ya, ini produk KW yang di-KW-in. Selain kampas rem, kalian bisa cek yang lainnya. Spare part KW Honda benar-benar murah dan melimpah banget. Walaupun ini seperti ironi yang memilukan, tapi untuk sebagian orang, spare part KW yang di-KW-in ini cukup penting untuk kehidupan motor mereka. Dengan hal-hal yang ada, jika ekonomi Indonesia masih seperti ini, mau Yamaha ngeluarin motor entry level dengan teknologi hybrid yang beneran sekalipun, Suzuki mau ngeluarin motor entry level dengan rangka anti patah dan karat, atau produsen lain yang memberikan teknologi canggih atau apapun itu, Honda Beat akan selalu laku. Dan ini sudah kita lihat dalam beberapa tahun terakhir. Honda Beat santai aja dalam hal upgrade dan kompetitor seperti kebakaran jenggot dalam hal upgrade dan inovasi. Tapi Honda Beat masih bisa santuy di tahta motor terlaris di Indonesia. Oh iya, satu lagi. Selama Honda memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang leasing, Honda Beat akan terus terjual ratusan ribu atau jutaan unit setiap tahunnya. Jadi apa itu upgrade yang signifikan? Cukup punya perusahaan leasing dan mempermudah prosesnya. Ini adalah combo sempurna supaya bisa memanfaatkan kondisi ekonomi Indonesia. Iya kan? Jadi ya, Honda Beat akan terus laku selama ekonomi Indonesia tidak bangkit dan tidak merata. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.